Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman dan para dosen yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Doc Scanner atau Intelligent Document Scanner. Nah, sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya Mahesa Fadri dengan NIM akhir 047. Selanjutnya ada rekan saya Hafizul Hakim. Saya Faisal Hakim dengan NIM 044. Lalu lalu ada rekan saya juga Faiz. Saya Muhammad Faiz Ramdhani dengan NIM akhir 051. Oke. Doc Scanner merupakan sebuah aplikasi mobile cerdas untuk pemindaian dokumen yang dirancang untuk mengubah perangkat smartphone menjadi scanner portable yang berkualitas tinggi. Jadi, bukan hanya sekedar memotret dokumen menggunakan kamera biasa, tapi aplikasi ini melakukan serangkaian proses pengolahan citra digital agar hasil akhirnya menyerupai hasil dari scan alat scanner sungguhan. Proyek ini kami kerjakan dalam konteks pengolahan citra digital atau PCD. Dari sisi teknologi, aplikasi ini dibangun menggunakan Flutter dan Dart untuk pengembangan mobile, lalu memanfaatkan OpenCV untuk memproses pengolahan citra serta Google ML Kit untuk fitur OCR atau ekstraksi teks dari dokumen. Secara umum, tujuan utama dari proyek ini adalah menghadirkan solusi pemindaian dokumen praktis, cerdas, dan dapat dilakukan langsung melalui ponsel tanpa harus bergantung pada scanner fisik konvensional. Nah, kalau dilihat, oke next. Nah, kalau dilihat dari kebutuhan sehari-hari, memang dokumen fisik semakin lama semakin sering diubah ke bentuk digital. Misalnya untuk tugas kuliah, arsip, administrasi, ataupun keperluan kerja, atau bahkan mungkin keperluan untuk hal yang lainnya seperti pendaftaran ke suatu institusi. Masalahnya, scanner konvensional tidak selalu tersedia dan kurang praktis untuk dibawa. Sementara kalau hanya memfoto dokumen melalui kamera HP, hasilnya sering kurang bagus karena ada bayangan, posisi dokumen yang miring, atau latar belakang yang ikut masuk. Dari situ kami mengembangkan Doc Scanner, yaitu aplikasi yang memanfaatkan pengolahan citra digital agar foto dokumen bisa diubah menjadi hasil scan yang lebih rapi. Proses proses seperti deteksi tepi atau edge detection, koreksi perspektif, dan pengurangan bayangan dilakukan langsung di perangkat pengguna, sehingga hasil scan bisa diperoleh dengan lebih cepat dan praktis. Oke, boleh next. Pada slide ini dijelaskan tujuan utama dari Doc Scanner kita atau proyek kita. Nah, secara umum, tujuan proyek ini tidak hanya membuat aplikasi scanner biasa, tapi membangun sebuah sistem pemindaian dokumen yang cerdas, terintegrasi, dan nyaman digunakan di perangkat mobile. Tujuan yang pertama adalah membangun aplikasi mobile yang cerdas. Tujuan yang pertama itu merancang membangun aplikasi mobile untuk memindai dokumen menggunakan teknik dari computer vision. Artinya, aplikasi ini tidak hanya mengambil gambar, tapi juga mampu memahami objek yang ada di kamera, mengenali batas-batasnya, lalu memproses agar hasil scan lebih baik. Dengan begitu, smartphone dapat berfungsi sebagai alat scan yang lebih pintar daripada kamera biasa. Untuk tujuannya yang kedua adalah pipeline PCD atau Image Processing Pipeline yang terdiri dari beberapa tahapan pengolahan citra. Pada proyek ini, pipeline tersebut mencangkup Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization atau disingkat CLAHE, lalu ada bilateral filter, Kenny Edge Detection, dan juga homografi. Jadi, tujuan kedua dari ini berfokus bagaimana hasil foto mentah bisa diproses menjadi hasil scan yang lebih bersih, lurus, dan mudah dibaca. Tujuan ketiga adalah penyimpanan terintegrasi. Nah, tujuan berikutnya adalah membangun sistem penyimpanan yang andal, yaitu menggunakan local storage Hive dengan pendekatan offline first. Ini berarti data hasil scan, metadata, dan informasi dokumen dapat disimpan langsung di perangkat pengguna tanpa harus terhubung dengan internet. Keuntungan Keuntungannya adalah aplikasi menjadi lebih cepat diakses, lebih stabil, dan tetap bisa digunakan meskipun tidak tersedia jaringan. Tujuan yang keempat itu adalah metode enhancement yang dibagi menjadi 4, yaitu ada peningkatan citra black and white, grayscale, color, dan magic.
Black and white itu untuk hasil dokumen yang lebih kontras dan hemat ukuran file. Untuk grayscale sendiri itu menampilkan dokumen dalam nuansa abu-abu yang tetap jelas. Dan untuk color itu mempertahankan dokumen warna asli dari dokumennya, misal seperti sertifikat, brosur, ataupun dokumen-dokumen berwarna lainnya. Dan yang terakhir itu magic. Magic itu apa? Yaitu mode enhancement khusus yang berfokus pada peningkatan keterbacaan dokumen sehingga lebih optimasi visual tertentu. Dengan adanya beberapa mode ini, pengguna bisa memilih hasil scan sesuai kebutuhan, apakah ingin tampilan formal seperti hasil scan fotokopi atau tetap mempertahankan detail dari warna dokumen asli. Dan yang tujuan kelima adalah tujuan untuk menambah fitur OCR atau Optical Character Recognition, serta ekspor dokumen. OCR memungkinkan teks pada dokumen scan diekstrak menjadi teks digital yang dapat dibaca atau diproses lebih lanjut. Sedangkan fitur ekspor memungkinkan dokumen disimpan dalam format PDF maupun JPG sehingga lebih fleksibel untuk dibagikan, diarsipkan, dan digunakan kembali. Oke, sekian dari saya, boleh next. Oke, kita akan membahas ruang lingkup dan batasan kita. Seperti yang sudah teman saya sampaikan tadi, kita akan teknologi utama yang digunakan yaitu adalah framework berbasis bahasa Dart yaitu Flutter. Habis itu kita menggunakan library OpenCV yang akan dipakai untuk memproses citra, pengolahan citranya yang akan di-manage di latar belakang. Terus kita juga menggunakan OCR, Google ML Kit Text Recognition. Terus kita menggunakan dokumen scanner yang juga dari Google ML Kit Document Scanner. Terus prinsip arsitektur. Doc Scanner mengadopsi prinsip perencakan modular atau separation of concern, yaitu memisahkan lapisan UI, views, logika, dan manipulasi data. Jadi algoritma PJD yang berat itu tidak akan dijalankan pada main thread UI, melainkan pada isolate manager agar proses penghapusan bayangan dan deteksi objek itu berjalan mulus di latar belakang tanpa menyebabkan antarmuka aplikasi terhenti. Yang selanjutnya, landasan teori Flutter dan OpenCV. Flutter sendiri yaitu framework of UI open source dari Google untuk membuat aplikasi multiformat yang dikompil secara natif dan dari satu basis kode Dart. Arsitektur widget tree-nya memungkinkan pembuatan antarmuka modern dengan performa tinggi sangat cocok untuk aplikasi pembina dokumen yang responsif. Terus pipeline PCD-nya kita menggunakan Gaussian blur yaitu menghilangkan noise sebelum deteksi tepi agar deteksi tersebut bisa akurat karena noise itu terkadang mengganggu komputasi dalam deteksi tepinya. Yaitu yang kedua kita menggunakan Canny Edge Detection yaitu mengidentifikasi tepi objek berdasarkan gradien intensitas warna. Yang ketiga ada homografi yaitu meluruskan gambar dokumen miring menjadi persegi panjang data sempurna. Yang keempat kita menggunakan contrast limited adaptive histogram equalization dan bilateral filter yaitu mengatasi pencahayaan tidak merata sekaligus mempertahankan ketajaman tepi. Yang selanjutnya kita menggunakan penyimpanan data secara lokal karena kalau kita awalnya mendiskusikan menggunakan Mongo, tapi karena terkadang dokumen yang di-scan itu dokumen penting. Jadi kita menggunakan lokal agar dokumen tersebut tidak tersebar dan privasi nomor satu. Jadi di sini Hive itu adalah database NoSQL berbasis key value yang sangat ringan dan cepat. Dalam Doc Scanner, Hive berfungsi sebagai storage utama offline first yang menyimpan metadata hasil scan, daftar halaman, dan confidence score dokumen secara lokal di perangkat pengguna, memastikan akses data yang cepat dan andal, bahkan tanpa koneksi internet. Boleh selanjutnya? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pipeline pengolahan citra. Yang dimana pertama itu gambar akan dimuat, kemudian akan di-downscale, deteksi, transformasi, dan nilai. Yang dimana lebih jelasnya, pipeline PCD berjalan sepenuhnya di perangkat melalui isolate manager. Proses dimulai dari pemuatan citra JPG sebagai metrik BGL di OpenCV.
Dilakukan dengan downscale resolution sisi terpanjang maksimal 2000 pixel demi performa real time. Tahap deteksi tepi mencakup normalisasi pencahayaan, bilateral filter, adaptif keni dengan penyelamatan tepian Sobel Otsu, morphology cross, dan sistem penandian skor kontur top 5. Perspektif transform kemudian meluruskan poligon dokumen melalui warping koordinat. Kualitas dinilai menggunakan Lapical variant sebagai proksi ketajaman, lalu diproses akhir sesuai mode enhancement yang dipilih pengguna. Lanjut. Kemudian alur kerja pengguna dan profil dokumen. User flow, scanner real time, kamera mendeteksi sudut dokumen. Kemudian ada EMA, exponential moving average, untuk mereduksi micro detail. Maksudnya saat pengguna memegang HP untuk memindai dokumen, tangan pengguna tuh akan mengalami sedikit getaran dan tidak stabil. Jika tidak ditangani, kotak hijau deteksi sudut di layar kamera akan bergetar dan berkedip-kedip secara kasar. Fungsi EMA itu algoritma statistik untuk memperhalus gerakan koordinat alih-alih langsung mengubah posisi kotak mengikuti getaran tangan secara instan. Kemudian auto capture, trigger otomatis mengambil frame yang fokus saat dokumen nyatakan stabil. Ketika dokumen sudah stabil di HP, maka fotonya itu akan langsung diambil. Editing dan tanning, pengguna menyesuaikan sudut, posisi, dan menerapkan filter dengan before after slider. Ketika foto itu sudah diambil, pengguna dapat mengedit sudut-sudutnya agar lebih sesuai dengan keinginannya. Ketika melakukan filter, pengguna juga bisa melihat before after dari enhancement dan perbaikan untuk foto tersebut, di mana akan lebih jelas tulisannya dan juga akan lebih cerah. Kemudian dapat diekspor dan OCR. Dokumen dikonversi ke teks via OCR dan diekspor sebagai multiplex PDF. Untuk profil dokumen, dokumennya itu ada A4 yang kertas biasa menggunakan rasio 1:1414, yang dimana rasio ini itu adalah standar internasional sesuai ISO 216. Untuk ukuran kertas seri A, di mana perbandingan antara lebar dan panjangnya adalah 1:2 atau sekitar 1:1,414. Kemudian untuk batas toleransi Kenny, algoritma Kenny Edge Detection ini mendeteksi tepi berdasarkan kontur zona. Untuk kertas A4 yang biasanya warna putih bersih di atas meja, backgroundnya dapat kita gelapkan. Dengan batas ambang threshold Kenny diatur secara khusus agar sistem hanya fokus mengambil garis tepi tebal kertas dan mengabaikan tulisan-tulisan kecil di dalam dokumen. Untuk parameter luas, batasan minimal dan maksimal ukuran kotak yang boleh di-capture. Tujuannya agar aplikasi tidak melakukan auto capture jika kertas letaknya terlalu jauh atau terlihat terlalu dekat hingga terpotong. Untuk buku atau KTP, format matriks Gaussian dan adaptif blok berbeda untuk mengakomodasi kartu tebal atau halaman lengkung. Gaussian blur itu digunakan untuk mengaburkan gambar sejenak guna menghilangkan gangguan sebelum tepi dicari. Karena KTP memiliki ukuran kecil, materialnya tebal memantulkan cahaya, serta banyak corak warna dan tulisan-tulisan yang dimana ketika pembuatan awal itu tuh sangat mengganggu sehingga gambarnya tidak mau di-capture. Kemudian adaptive block. Buku memiliki masalah utama yaitu halaman yang melengkung yang otomatis menciptakan gradasi bayangan atau kegelapan yang tidak merata di bagian tengah lipatan buku. Jika menggunakan metode thresholding biasa, bagian lipatan buku akan berubah menjadi hitam legam. Metode adaptive block membagi gambar menjadi kotak-kotak kecil dan menghitung kegelapan secara lokal. Dengan membedakan parameter ukuran blok ini, aplikasi tetap bisa membedakan teks yang bersih maupun halaman buku yang melengkung karena cahaya. Next. Untuk pengujian sistem ada unit testing grading test dat yang menguji ketepatan fungsi sapaan. Ketika aplikasi dibuka akan ada sapaan seperti selamat pagi dan selamat malam. Kemudian ada scan result test dat untuk memverifikasi integritas data hasil pindaian, pecon untuk dokumen multi halaman, dan validitas metadata. Kemudian beda testing. Ada tes splash screen test dot,
di mana simulasi render UI terisolasi memastikan dock scanner dan smart dokumen digital serta ikon esensial terrender sempurna tanpa crash. Untuk hasil pengujian, kestabilan isolasi pada PPLN OpenCV dan perpindahan state kamera divalidasi tanpa memory leak. Parameter deteksi untuk seluruh mode yang mau auto, A4, buku ataupun KTP berjalan konsisten dalam halaman low light maupun terpapar bayangan. Yang ketika kita ekspor PDF, PDF-nya itu dapat dibaca dengan jelas dan menampilkan sebagaimana gambar yang bagus, yang dimana PDF-nya itu tidak crash ataupun tidak mau dibaca. Lanjut. Oke, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, tim kami atau tim pengembang telah sukses meluncurkan Intelligent Document Scanner yang unggul pada aspek kecerdasan pengolahan citra berbasis OpenCV dan ML. Aplikasi menghadirkan fitur auto capture, magic mode, PDF export, dan penyimpanan Hive atau penyimpanan online dalam satu PPLN PCD komprehensif. Saran pengembangannya, meningkatkan OCR. Kita emang menggunakan OCR untuk ekstraksi teks, tapi kita tidak memanfaatkan sepenuhnya hingga itu menjadi saran pengembangan. Terus yang kedua ada AI driven compression. Mekanisme kompresi gambar berbasis kecerdasan buatan disarankan untuk mengecilkan ukuran file ekspor PDF agar menghemat ruang penyimpanan, agar hasil dari kompresi gambar tersebut tidak terlalu bengkak dan menghemat ruang penyimpanan. Sekian dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.